Oi para bawang, akhir-akhir ini gue jarang upload karena ada kendala. Di waktu luang, gue malah tenggelam nonton anime romance kayak Golden Time, Fruit Basket, Koikimo, dan sebagainya. Karena mabok sama hal-hal yang berhubungan dengan cinta, di video kali ini gue mau bahas hal yang pasti semua orang pernah rasakan dalam hidupnya, entah sekali atau dua kali. Yang pasti manusia membutuhkannya untuk tetap merasa hidup. Hal tersebut adalah cinta, bre. Disclaimer dulu, semua yang gue bahas di video ini adalah opini subjektif gue sendiri. Jadi, gue gak bakal menerima saran atau masukan dari kalian. Karena setiap orang punya pandangan masing-masing soal cinta. Dan itu sah-sah aja. Daripada kelamaan, mending langsung aja lah. Menurut sarjana, cinta bukan berasal dari hati yang ada di dada kalian, akan tetapi berasal dari kepala atau biasa kalian sebut sebagai otak. Kita merasakan dada sejuk ringan saat jatuh cinta dan dada sesak saat patah hati karena otak memproduksi hormon stres yang mempengaruhi kinerja dan ritme jantung. Manusia tidak semerta-merta bisa merasakan cinta karena sistem otak manusia prehistorik tak mempunyai bayangan apapun tentang cinta. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya untuk berkembang biak agar kawanan mereka tidak punah. Sama seperti makhluk hidup lainnya, manusia berevolusi dari masa ke masa selama ribuan generasi, sampai memiliki organ tubuh dan otak yang sangat kompleks. Cinta dan kemampuan mencintai merupakan hasil dari seleksi alam agar manusia bisa berkelompok demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Hal penting yang para manusia butuhkan adalah rasa kasih sayang yang kuat untuk saling menjaga dan menyayangi. Banyak manusia zaman dulu yang memiliki atensi cinta yang kurang kuat sehingga mereka mati oleh predator karena tidak memiliki kepekaan untuk saling menjaga satu sama lain. Hingga seleksi alam berlangsung yang membuat manusia yang tersisa saat ini hanya manusia yang memiliki rasa cinta dan atensi untuk saling menjaga. Manusia menjadikan cinta sebagai alasan untuk menikah itu fenomena modern, bre. Karena pada zaman kerajaan dan feodal, pernikahan seringkali dipandang sebagai suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, atau sosial yang lebih luas daripada sekedar perasaan cinta antara dua individu, bre. Masyarakat India kuno misalnya memandang cinta sebagai menikah sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan bisa dikatakan antisosial. Di Cina, cinta pernah dianggap sebagai tanda kegilaan yang bisa diobati dengan menikah. Suami istri bahkan bisa dipaksa cerai oleh keluarganya apabila keduanya dimabuk cinta hingga mengganggu pekerjaan sehari-hari. Di Indonesia juga menjadikan cinta sebagai urusan kedua di bawah alasan-alasan yang gue sebutin sebelumnya, bre. Sehingga manusia zaman terdahulu kebanyakan menikah bukan karena hasrat atau dorongan cinta. Jadi kalian yang hidup di masa modern seperti sekarang seharusnya merasa bersyukur karena tidak memiliki rintangan yang dimiliki manusia zaman terdahulu. Selama enggak melanggar norma-norma, cinta akan relate kepada siapa saja. Mau kepribadian seseorang yang kalian cintai berbeda dari kepribadian kalian, mau dia berasal dari ras yang berbeda atau mungkin planet yang berbeda, cinta tidak memiliki batas tertentu. Mau kalian berasal dari keluarga bangsawan, bahkan kerajaan, cinta gak memandang gelar-gelar tersebut. Karena yang terpenting dalam cinta adalah dua individu yang terlibat di dalamnya. Adam dan Hawa yang terlibat di dalamnya, dan Tuhan yang menjadi alasan kalian saling mencintai. Cinta dibagi menjadi dua, yaitu cinta romantik yang dicirikan oleh emosi keintiman yang kuat dan ketertarikan seksual yang tinggi, dan cinta persahabatan yang dicirikan karena adanya afeksi, rasa percaya, dan perasaan tentram di saat bersama orang yang dicintai. Lalu, cinta dibagi menjadi 3 fase lagi. Yang pertama, first love, yang menentukan pandangan kalian tentang kriteria yang layak menjadi pasangan kalian, entah warna kulitnya, bentuk matanya, proporsi tubuhnya, atau hal-hal kecil seperti bagaimana dia berjalan, dan mungkin ini menentukan fetish kalian. Yang kedua adalah heart love, di mana kalian bisa mencapai klimaks kalian dalam hal mencintai, berbuat apapun demi hubungan yang menurut kalian layak, dan bisa menjadi buta karena cinta tersebut. Dan yang terakhir adalah easy love,
Yang ketiga ini bisa dibilang akhir dari semua hal yang akan kalian lewati untuk mencapai kisah cinta terbaik versi kalian. Biasanya di fase ini, kalian akan mudah sekali mencintai seseorang dan bahkan menjadi akhir dalam kisah cinta kalian. Tiga hal di atas gak bisa menjadi patokan utama kalian dalam hal kisah percintaan. Akan tetapi, biasanya kalian akan melewati hal-hal yang gua sebutin tadi. Intinya, bagi sarjana, cinta itu tidak memihak, tidak terikat, atau memiliki syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, ada hal penting yang kalian harus pahami ketika memutuskan untuk mencintai seseorang. Kalian hanya manusia biasa, jadi yang bisa kalian berikan hanyalah waktu, perasaan, dan masa depan, atau hal-hal samar lainnya seperti itu. Kalian tidak bisa menentukan masa depan, tapi selama kalian terlibat di kehidupan orang lain, kalian harus berusaha menjaganya. Kira-kira itulah yang sarjana kutip dari puisi Lord Hachiman, yang pada intinya ketika kalian benar-benar mencintai, kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh. Dalam cinta, komitmen adalah hal paling dasar yang bisa kalian pelajari. Komitmen tentang masa depan, waktu, atau perasaan. Cinta itu simple, kalian katakan, aku mencintaimu, dan dia menjawab, aku juga. Tapi hal-hal yang kalian lewati setelahnya lah yang membuat cinta kalian menjadi sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Orang ketiga, harta, dan banyak hal lain yang bisa saja bertentangan dengan prinsip cinta kalian. Tapi tenang aja bre, semua itu cuma hembusan angin yang akan berlalu seiring dengan waktu. Cinta adalah sesuatu yang bikin manusia spesial. Cinta itu bukan cuma perasaan, tapi juga keputusan, pengorbanan, dan pengalaman hidup yang bisa membuat kalian lebih kuat dan dewasa. Kalau cinta kalian ditolak mentah-mentah atau malah mungkin gak dianggap sama sekali, kalian tetap bisa menikmati rasa itu sebagai bentuk kekaguman, motivasi, atau hiburan. Tapi jangan lupa buat membuka hati kembali, karena siapa tahu cinta sejati kalian ada di tempat yang gak terduga. Jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kalau dia gak bisa jadi milik lu, berarti dia bukan jodoh lu. Simple aja sih. Mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan pada kalian para bawang. Karena ini pendapat pribadi gua, jadi kelihatannya banyak hal yang miss atau tidak relate dengan kalian. Dan gua minta maaf. Jadi, sarjana pamit dan adios.